Di suatu hari yang cerah dan begitu santuy, terlihat seorang pria yang sedang menceritakan kisah tentang Hans Wagner, seorang pandai besi sekaligus desainer di masa pertengahan, yang telah merancang 4 brankas terbaik di dunia dan kental akan mitologi Nordik. Brankas tersebut bernama Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Götterdämmerung yang juga kerap dikenal sebagai senja para dewa. Bagi Hans Wagner, kunci dan brankas merupakan teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang layak. Bahkan menurutnya, jika brankas dibuka paksa dengan cara merusaknya, maka semua isinya akan terbakar atau malah terkunci selamanya. Namun dari ketiga brankas tersebut, hanya Götterdämmerung yang sengaja dibuat Wagner sebagai tujuan akhir dari hidupnya. Brankas tersebut telah menjadi peti matinya sendiri. Bahkan telah banyak orang berusaha untuk membukanya, namun tetap saja gagal. Hingga pada akhirnya, brankas terakhir itu ditenggelamkan ke laut yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Sedangkan Rheingold, Valkyrie, dan Siegfried yang disebut sebagai Circle Rings hingga sekarang masih terus menjadi misteri yang diburu oleh para peretas brankas. Pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Sebastian kemudian mengakhiri ceritanya dan menutup video vlognya, lalu mulai mengunggahnya di channel YouTube miliknya. Sebastian ini orangnya sangat terobsesi dengan brankas penyimpanan. Ia bahkan sempat bermain-main dengan pengunci brankas yang terletak di samping laptopnya dengan memasang waktu di jam tangannya, seolah seperti sedang menguji kemampuannya dalam meretas kunci tersebut. Sebastian dikisahkan sebagai seorang pria lajang yang bekerja menjadi pegawai di sebuah bank. Namun tampaknya ia sudah mulai lelah dengan rutinitas yang dikerjakannya. Pergi pagi, pulang pagi, ya begitulah. Hingga suatu ketika, Sebastian yang baru saja selesai bekerja mendapati satu komentar di video YouTube-nya yang mengundangnya untuk mengikuti tes membuka brankas di salah satu rumah di Berlin. Ia yang begitu termotivasi pada hal tersebut akhirnya memutuskan untuk mengunjungi lokasi sesuai dengan yang tertera dalam komentar video YouTube-nya. Di lokasi yang telah ditentukan, Sebastian awalnya sempat ditolak masuk oleh seorang penjaga. Namun ketika ia menyebutkan kata kunci Götterdämmerung, seketika si penjaga langsung mempersilahkannya masuk. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati banyaknya orang di tempat itu yang ternyata sedang mengadakan semacam kompetisi untuk membuka brankas di sana. Sebastian yang baru saja sampai tiba-tiba langsung disuruh untuk mengikuti kontes tersebut. Awalnya Sebastian sangat kebingungan sekali dengan apa yang sedang terjadi di sana. Apalagi ia kini dihadapkan dengan 7 kontestan yang harus beradu cepat dalam membuka brankas. Secara mengejutkan, ia yang sempat tertinggal dari beberapa kontestan lainnya tiba-tiba bisa membuka brankas miliknya. Ia pun berhasil lolos ke babak selanjutnya bersama dengan 3 kontestan lainnya. Di babak selanjutnya, Sebastian yang sudah mulai memahami kontes tersebut mulai lebih serius dalam mengikutinya. Ia nampak cekatan ketika pertandingan dimulai. Dan beruntungnya, Sebastian kembali berhasil menjadi yang tercepat kedua, yang artinya ia akan kembali melanjutkan kompetisi tersebut hingga ke babak final. Berbeda dengan babak sebelumnya yang menetapkan waktu 5 menit bagi semua kontestan untuk menyelesaikan tugas tersebut, di babak final ini Sebastian atau yang dijuluki sebagai Mr. Nervous Guy hanya diberikan waktu 3 menit saja untuk bisa membuka brankas dengan ukuran yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Uniknya, bukannya langsung memulai aksinya seperti finalis lainnya, namun Sebastian justru dengan santuynya mengoceh dan mengacaukan fokus dari pesaingnya itu. Hingga setelah waktu menunjukkan kurang dari 1 menit, barulah ia mulai berusaha untuk membukanya. Sekali lagi keberuntungan masih berpihak pada Sebastian dengan berhasil membuka brankas tersebut meski waktu sudah sangat tipis. Penonton pun bersorak karena kali ini telah datang bintang baru dalam kontes tersebut. Dan ia adalah Sebastian yang secara mengejutkan berhasil memenangkan kontes itu. Dalam kemeriahan tersebut, Sebastian juga nampak tercuri perhatiannya oleh seorang wanita di tengah keramaian penonton di sana. Pria itu pun kini pulang dengan membawa trofi atas kemenangannya tersebut. Keesokan harinya, seperti biasa Sebastian memulai hari dengan bersiap-siap untuk kerja.
termasuk mampir ke salah satu kedai untuk membeli kopi dan cemilan sebagai bekalnya. Namun rutinitas yang membosankan itu berubah menjadi momen indah baginya. Sebastian tiba-tiba dikejutkan oleh sosok wanita yang sempat ditemuinya dalam kontes kemarin. Dalam pertemuan tersebut, wanita itu mulai memperkenalkan dirinya sebagai Gwen, yang menurutnya akan mengubah hidup Sebastian selamanya. Gwen juga sempat mengungkapkan bahwa ia merupakan sosok yang sempat memberi komentar di salah satu video YouTube Sebastian, termasuk mengundangnya ke kontes kemarin. Wanita itu juga bahkan mengatakan bahwa ia telah mengamati Sebastian selama ini, mulai dari aktivitas paginya hingga selesai bekerja setiap harinya. Tidak hanya itu, Gwen juga langsung membuktikan jati dirinya dengan menyerahkan beberapa barang yang berhasil diambilnya dari pengunjung di kedai tersebut, mulai dari cincin, arloji, serta sepucuk pistol yang didapatnya, bahkan kurang dari 7 menit sejak ia berada di tempat tersebut. Wanita itu mengaku bahwa dirinya merupakan pencuri profesional dan telah menjadi buronan bagi Interpol karena ia sendiri merupakan anggota dari komplotan perampok bank internasional. Gwen juga mengatakan bahwa ia ingin mengajak Sebastian untuk bergabung dalam kelompoknya dengan menyebut jika pria itu merupakan sosok yang tepat untuk menjalankan misinya kali ini. Terlebih ketika ia mengatakan soal Circle Ring yang merupakan target sasarannya bersama komplotannya. Mendengar hal tersebut, sontak saja Sebastian pun langsung terkagum dan tertarik untuk ikut bersamanya, meski ia sendiri juga ragu untuk memutuskannya. Sebastian juga sempat dikagetkan dengan rencana Gwen yang hanya ingin merampok 3 berangkas Circle Rings yang dalam waktu 4 hari saja. Tentunya itu bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi Siegfried disebutnya sebagai berangkas dengan sistem gerigi 7 putaran yang memiliki trilunan kombinasi dalam sistem keamanannya. Sebastian hanya diberikan waktu untuk memutuskan selama sehari saja, dan ia nampak benar-benar memikirkan hal tersebut. Hingga kemudian berita di TV soal wabah virus misterius di Nevada yang disebut sebagai zombie apocalypse nampaknya telah memantapkannya dalam mengambil keputusan untuk mengubah hidupnya. Keesokan harinya, berbekal alamat yang diberikan Gwen, akhirnya Sebastian tiba juga di markas komplotan itu. Di sana Gwen mulai memperkenalkan beberapa anggota lainnya, mulai dari Corina yang dikisahkan sempat menghack salah satu studio film besar hanya untuk mendapatkan salinan film Pirates of the Caribbean yang kala itu bahkan belum dirilis. Kemudian ada Roll si supir yang selalu siap siaga untuk membawa mereka kabur. Serta ada Brad si pemberani dan berotot yang selalu menyebut dirinya sebagai pemimpin, meski tampaknya Gwen yang lebih mendominasi dalam kelompok itu. Pembahasan pun dimulai. Corina membeberkan tentang temuan Circle Rings yang didapatnya di mana Rheingold terletak di Paris, Prancis, Valkyrie yang ada di Praha, Ceko, serta Siegfried yang diketahui berada di Swiss. Hacker perempuan itu juga mengatakan bahwa pemilik semua berangkas tersebut merupakan seorang miliarder kejam yang bernama Tanaka, yang berarti semua misi harus berhasil dilakukan jika tidak ingin berurusan dengan pria itu. Kini mereka pun tiba di Paris untuk membobol Rheingold yang dianggap sebagai berangkas paling muda di antara lainnya. Sebastian menjadi yang pertama beraksi dengan masuk ke bank dan bersembunyi di dalam toilet. Sementara Gwen yang berpura-pura menjadi pengunjung bank tersebut menyempatkan untuk mencuri kunci dari penjaga di sana. Ia bahkan sampai membuat deposito baru demi bisa masuk ke ruang penyimpanan. Disusul kemudian dengan Corina yang mengaku sebagai nasabah dan sedang mengalami masalah dengan kartu kreditnya. Tujuannya adalah untuk mengulur waktu agar petugas hanya fokus padanya, sementara Gwen dan Sebastian menjalankan aksi utamanya. Sebastian nampaknya memiliki cara yang unik dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya menunjukkan rasa kagumnya atas karya Wagner, tetapi ia juga sempat menyalakan musik klasik untuk membuatnya lebih fokus dalam membuka berangkas. Tak butuh waktu lama, Rheingold pun berhasil dibuka. Dan dengan segera Sebastian bersama Gwen langsung mengemas tumpukan uang itu ke dalam tas mereka. Sedangkan Brad tugasnya adalah mengalihkan perhatian para petugas selama Sebastian dan Gwen berganti keluar dari bank.
Raut kebahagiaan jelas terlihat dari Sebastian. Mantan pegawai bank itu sangat kegirangan karena bukan hanya bisa mendapatkan uang banyak, tetapi juga sukses meretas salah satu karya terbaik Wagner yang merupakan sosok idolanya selama ini. Di markas Interpol, kabar mengenai perampokan bank itu pun langsung dibahas dan tampaknya Delacroix sebagai pemimpin di sana telah mengantongi identitas dua anggota perampok tersebut. Mereka adalah Gwen dan Brad, yang dilaporkan sempat melakukan aksi perampokan terhadap 5 bank dalam 4 tahun terakhir ini. Sang pemimpin juga diketahui memiliki dendam yang besar pada Brad. Ia mengaku sempat akan menangkap semua kawanan perampok dalam aksinya dulu. Namun karena Brad yang menembak bokongnya telah menyebabkan ia gagal dalam meringkus semua perampok itu. Delacroix juga sempat menegaskan bahwa ia dan timnya harus bisa menangkap semua kawanan perampok, tak terkecuali dengan Brad, meski saat itu dunia juga sedang digemparkan oleh wabah zombie apokalips. Beralih ke Sebastian, ia bersama kelompoknya kini tengah menikmati keberhasilan mereka dengan mengadakan pesta sederhana. Namun dalam kemeriahan tersebut, lagi-lagi perhatian Sebastian hanya tertuju pada Gwen. Ia bahkan sempat masuk ke kamar wanita itu ketika yang lainnya masih menikmati pestanya. Di kamar itu, mereka mulai mengobrol lebih dekat, termasuk membahas tentang masa lalunya masing-masing. Sebastian mengisahkan bagaimana dirinya semasa kecil yang sudah mulai tertarik dalam meretas kunci keamanan berangkas. Bahkan ia sempat mengabadikan kisahnya itu menjadi sebuah buku cerita karangannya sendiri, dengan Dieter yang menjadi sosok utama dalam cerita tersebut. Berbeda dengan Gwen, ia mengungkapkan sulitnya kehidupan yang ia jalani semasa kecil. Ia merupakan anak dari orang kaya raya yang mendapatkan kekayaannya dengan cara kotor. Bahkan wanita itu sempat ditelantarkan ketika usianya 17 tahun. Hingga bergabung dengan anak jalanan lainnya termasuk Alexis, yang kini berubah namanya menjadi Brad. Namun tampaknya kebersamaan mereka berdua tidak disikapi dengan baik oleh Brad. Pria berotot yang selama ini menyukai Gwen merasa cemburu pada kehadiran Sebastian. Di hari berikutnya, kelompok Gwen kini telah berada di Praha untuk kembali memulai aksinya. Sebastian kini berperan sebagai pegawai di bank tersebut dan berbekal dengan ID card yang telah dirancang oleh Corina. Maka pria itu bisa dengan mudah memasuki area bank untuk menuju langsung ke ruangan tempat disimpannya berangkas. Setibanya di ruang berangkas, Sebastian dan Gwen telah disambut oleh 2 orang penjaga. Alhasil Gwen pun mengeluarkan kebolehannya dengan melumpuhkan semua penjaga dengan tangan kosong, meski ia sudah membekali dirinya dengan sebuah pistol. Melihat aksi tersebut, jelas saja Sebastian pun kaget dan semakin mengagumi wanita itu. Sialnya, Sebastian yang sudah siap beraksi dengan musiknya malah justru kehilangan kesempatan pertamanya karena ia gagal menemukan kombinasi kunci yang tepat dan membuat putaran pengunci malah masuk ke dalam berangkas. Tidak hanya kesempatan yang hilang, tetapi sistem berangkas juga telah memberi sinyal bahwa ada sosok lain yang sedang berusaha untuk membukanya. Tak lama kemudian, putaran kunci itu pun kembali muncul. Dan kini Sebastian hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk menjalankan aksinya. Atau mereka benar-benar gagal dalam merampok berangkas kali ini. Sementara itu di tempat lain, Interpol yang sudah mengintai kedatangan Gwen dan kawan-kawan malah tidak mendapati target yang mereka cari. Alhasil, Delacroix yang tak sabar pun akhirnya memaksa masuk ke dalam bank. Sialnya mereka malah tidak mendapati komplotan perampok bank di sana. Malah pihak bank sendiri yang mengatakan bahwa Valkyrie kini sudah tidak ada di sana. Dan mereka telah memindahkan berangkas itu ke bank lainnya karena dianggap lebih aman. Menyadari telah salah lokasi, Delacroix dan timnya langsung bergegas menuju ke lokasi berangkas yang baru.